العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد أوصي وإياكم أيها الحاضرون بتقوى الله وطاعته بأن يفعلوا الخيرات ويجتنبوا عن السيئات واستطعتم لعلكم تفلحون. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita. Babnya tentang adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 2, kemarin nomor 1 sudah kita bicarakan. Yang nomor 2, Annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa awjaba mahabbatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas orang-orang yang beriman agar mentaati Nabi Muhammad SAW. Itu wajib hukumnya, Pak. Taat itu menerima, taat itu mendengarkan, taat itu setuju tanpa ada keberatan sedikit pun. Itu namanya taat, Pak. Jadi taat itu tidak boleh ada pertanyaan kenapa. Kemarin saya ikut ngaji beberapa kali ya di depan Ka'bah itu. Salah satu pertanyaan yang disodorkan oleh jamaah kepada syekhnya adalah mal fa'idah at-takbiratur rabi'ah fi sholatil janazah id kana laisa lahu dzikrun walad duha. Nah, itu pertanyaan keren. Paham pertanyaan Bapak? Ya kayaknya agak serius-serius gitu. Paham Bapak? Itu dulu pertanyaannya. Pokoknya dengernya serius gitu. Jadi salah satu jamaah itu kalau bertanya kan di sana banyak atas. Dia bilang gini, ya Syekh, apa manfaatnya takbir keempat pada saat sholat jenazah, padahal dalam takbir yang keempat itu tidak ada lagi doa, tidak ada lagi zikir. Jawabannya itu yang menarik. Dia bilang begini, hadihi min sifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu dia bilang. Ini adalah cara sholatnya Nabi. Nah, kita tidak boleh bertanya apa faedahnya. Ada faedahnya, nggak ada faedahnya, kamu itu cuma wajib ikuti aja. Jawabannya pendek tapi enak aja. Oh iya. Jadi orang taat itu yang masih suka sering bertanya begini, ngapain sih kita sholat subuh? Gitu. Itu orang nggak taat begitu, Pak. Kenapa sih sholat duhur kok 4 rakaat? Itu orang nggak taat, Pak. Tidak boleh ada kata-kata kenapa, ngapa, loh. Lah, pelan-pelan Bapak Ibu mari kita ngaji. Allah itu mewajibkan Bapak Ibu untuk mentaati Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh Nabi, Bapak Ibu iya aja. Nanya itu gak usah. Jadi ada yang disuruh sama Nabi itu pasti baik buat hidupnya Bapak Ibu. Nah, itu paling gampang. Yang dilarang oleh Nabi pasti itu akan membawa dampak positif buat kehidupannya Bapak Ibu. Sudah kelar. Karena Al-Qur'annya bilang begitu. Wa ma'atakumur rasul fakhuduhu an wa manahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan, diberikan oleh Rasul, ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasul, ya tinggalkanlah. Nah, ini pekerjaannya manusia ribuan tahun dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu adalah cuman meriset apa yang dikerjakan oleh Nabi. Dan jawabannya selalu benar. Oh, ternyata. Nah, kenapa Nabi Muhammad jauh-jauh hari ngelarang, misalnya ngelarang apa saja lah, yang kecil-kecil gitu. Kenapa kalau masuk toilet harus pakai kaki kiri, keluar kaki kanan? Itu kayaknya persoalannya kecil sepele, tapi ternyata hari ini banyak orang kepleset di toilet mati.
Ya karena masuknya nggak pakai sunnah, masuk toilet kaki kanan. Jadi kalau masuk toilet kaki kanan itu setannya nggak seneng banget, salam lu, gitu kata setannya. Kalau masuk sini kaki kiri, gitu. Tapi kan banyak orang yang kemudian tidak bisa mengimani bahwa masuk toilet pakai kaki kiri itu bagian dari taat kepada Rasul, gitu loh. Akhirnya karena dia nabrak syariah, ada masalah. Bapak itu kalau masuk toilet sudah pakai ibadah belum? Oh ini sunnah, oh ini nabi, gitu loh. Akhirnya toiletnya bapak itu disuruh dibuat gitu. Toiletnya jangan ada komennya lah, mentang-mentang anaknya sedang komen. Toiletnya penuh dengan komen. Mana ada itu toilet itu ada komennya, baca komen di toilet, koran di toilet, majalah di toilet, itu ada. Dan mohon maaf, yang begitu itu orang kaya semua. Ada orang miskin mana ada toiletnya, ada komennya, ada korannya. Orang kaya. Biasa kalau ngomong begini kan karena di Kemang aja, nggak mungkin saya ceramah di PK, nggak mungkin. Nah, mereka nggak nyambung ini. Bapak Ibu nyambung banget ini. Apa iya ya katanya? Nah, coba Bapak Ibu tengok toiletnya sekarang. Ada komennya kagak. Ada lagi yang lebih parah. Di toilet itu ada asbaknya. Tahu asbak ya? Itu yang buat rokok itu loh Bapak Ibu. Jadi dia nggak bisa pergi ke toilet tanpa ada rokoknya. Loh kok iso belum Bapak Ibu? Bapak Ibu pelan-pelan ngaji. Yang nomor dua dibilangnya apa? Allah mewajibkan pada Bapak Ibu untuk mencintai Nabi. Masya Allah. Hari ini di Indonesia ini aneh-aneh. Ada orang menghina Nabi. Nabi itu kalah jasanya sama Pak Soekarno. Wah matrokan Nabi Soekarno Bapak Ibu. Yang diomongin jasa ini apa ini gitu loh. Perjuangannya, kerja kerasnya atau apanya nih gitu. Mentang-mentang bahasa Indonesia ini multi tafsir, multi makna, dia sendiri ngomong lalu klarifikasi. Oh maksud saya nggak begitu Pak. Saya nggak menghina kok. Ya situ nggak menghina, tetapi yang senang sama Nabi ya terhina lah, tersinggung dong. Bahasamu tuh nggak sopan kalau bahasanya. Bahasa Indonesia itu nggak sopan gitu. Kenapa kok tidak sopan? Ya karena Nabi Muhammad ditaruh rankingnya jauh lebih baik daripada Pak Soekarno. Oh mungkin karena orang ini tiap hari beritanya duit 100-an ribu terus. Ketemu Pak Karno, ketemu Pak Karno, ketemu Pak Karno. Gak pernah dia ketemu di ketemu Nabi. Kalau saya Kapolri udah saya ciduk Bapak. Iya Bapak. Kalau saya Kapolri, sebenarnya saya Ustaz mau ngapain? Iya tahu Bapak. Kalau saya Kapolri tak ciduk Bapak. Sampai Pak ngomong-ngomongnya apa? Wong Islam apa rasanya? Islam. Terus apa maksudnya? Lah kita kok ya. Ada yang pakai Kapolri apa tiu Bapak. Kalau yang pakai Kapolri cuma Kapolri menengah ayu. Ya wes sakar gitu. Bapak Ibu. Jadi ada dua kata-kata yang menarik. Jadi innallaha qad farada 'alaikum ta'atu. Allah mewajibkan Bapak Ibu taat sama Nabi. Allah mewajibkan Bapak Ibu mencintai Nabi. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu kata farada sama wajibah itu kelasnya beda. Farada itu wajib pakai banget kudu, nggak boleh pakai nanya-nanya. Tapi kalau cinta sama Nabi itu boleh lah ditanya-tanya, boleh beda-beda, boleh caranya beda-beda. Oh ternyata bahasa Arab itu indah ternyata dibikin kelas itu. Jadi kalau urusan taat itu zakat, puasa, haji, itu boleh taat. Tapi urusan mencintai boleh beda-beda. Hari ini Bapak Ibu tengok kan fakta yang ada. Cara mencintai Nabi kan orang beda-beda tuh. Halo? Beda. Tapi kalau taat sama Nabinya sama. Orang Islam itu tidak pernah ya diskusi masalah kok zuhurnya kita beda. Tidak ada. Rokaatnya sama. Karena urusan taat. Tapi urusan cintanya boleh beda. Kalau habis sholat zuhur ini kita pakai zikir, pakai doa, pakai enggak? Mulai beda-beda cintanya. Ada yang habis sholat cleansing, habis sholat zikir, macam-macam. Tidak apa-apa. Yang penting taatnya sudah. Urusan mahabbahnya cerita lain, Bapak. Karena tingkatnya saja, Bapak. Karena urusan mahabbah, Bapak Ibu, yang paling gampang itu ngaji itu jangan lama-lama, pendek-pendek saja.
Bapakku hafalkan hadis Nabi ini, pasang di rumahnya gitu, pasang di rumah yang begitu, pintu utama ditempelin, kamar tidurnya ditempelin, ruang tamu ditempelin, ruang makan ditempelin. Almar'u ma'aman ahabba, rawahu Bukhari. Udah, ini hadis ini paling keren. Bapak Ibu itu nanti akan tinggal di neraka, di mana di akhiratnya itu tergantung siapa yang Bapak Ibu cintai. Bapak Ibu hari ini cinta sama apa dan siapa, sudah selesai masalahnya. Cinta sama Nabi, Bapak Ibu tinggal sama Nabi. Gitu loh Bapak Ibu. Semalam saya ngaji tafsir surat Al-Ikhlas. Ternyata banyak kan hadis tentang surat Al-Ikhlas Bapak Ibu. Yang peristiwanya rata-rata adalah saya mencintai surat Al-Ikhlas. Lalu Nabi menyatakan apa? Yuhibbuhu ilaiha adkhalakal jannah. Cintanya kamu sama surat Al-Ikhlas akan menyebabkan kamu masuk surga. Senang aja gitu. Jadi Bapak Ibu kalau baca surat Al-Ikhlas sesering mungkin gitu ya, itu alasannya untuk cinta aja. Kenapa kok cinta? Karena hadi min sifatur rahman. Karena Al-Ikhlas ini adalah tentang sifat Allah. Empat-empatnya Bapak Ibu. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Itu sifatur rahman. Jadi kalau Bapak Ibu cinta sama Al-Ikhlas, masuk surga. Akhirnya saya ingat bapak saya itu Al-Quran 30 juz dan gak hafal. Mungkin Inna Anzalna juga gak tahu lah apa tidak. Tapi Al-Ikhlas rotok bapak saya. Wah, hafal banget. Saya tahu persis. Ya, semoga bapak saya masuk surga karena Al-Ikhlas. Ya urusan nyatanya beliau baca cinta sama tidak, kan saya nggak ngerti karena cinta itu yang tahu antara orang yang mencintai sama yang dicintai. Benar nggak bapak cinta sama istri, yang tahu cintanya tetangganya atau orang lain? Ya istrinya. Bapak kasih mobil baru, kalau istrinya nggak ngerti cinta, dia nggak akan pernah menerjemahkan bahwa ini cintanya suami saya. Dia nggak ngerti itu. Yang ngerti itu cuma istri sama suami aja. Saya kasih contoh yang agak radikal, bahasanya sangat banget. Contoh radikal gimana sih, Bu? Dulu Bapak Ibu, saya pernah ngasih cincin sama calon istri saya. Jadi mukafa'ah Libya cair 6 bulan gak cair, dapatnya itu 7 juta itu tahun 2008. Saya ambil, saya belikan cincin gelang sama apa sih cincin lah. Saya kasih, ada bapak ibunya, ada curiga, ya, udah ngeres saya. Pak, saya mau ngasih ini ke anaknya bapak. Catatannya satu aja, kalau saya sama anaknya bapak tidak jodoh, berarti cincinnya tolong jangan dikembalikan. Udah, pergi saya. Assalamualaikum. Pergi saya. Sangat saya waktu itu. Ternyata pikirannya anaknya ini Mariono jadi suami aja belum, kok wape ya kayak ini. Akhirnya saya diterima Mbak. Masya Allah, itu kan radikal loh Mbak. Buat apa saya beli 7 juta baru, padahal saya nggak punya duit Mbak. Itu duit buat saya itu mahal sekali karena mukafa'ah itu, oh itu diharapkan itulah datangnya itu, tapi udahlah kita berikan aja. Kalau bahasa saya ini anggapannya pancing lah, modal 7 juta lah kira-kira. Nggak diterima itu terlalu bantu. Tapi alhamdulillah ini akan diterima udah. Nah maksud saya gini, oh ada orang yang kalanya cinta itu, senang itu muncul karena hal sesuatunya dibalik, itu loh Pak. Dibalik pokoknya. Oh karena dia alasan cinta, nggak ngasih apa-apa. Kalau cinta itu pokoknya enak aja loh Bapak, gitu. Nah yang ngerti antara dia sama saya aja. Bapak Ibu, coba contohnya diangkat. Oh, cinta sama Nabi itu boleh beda-beda, sehingga ada cara yang berbeda-beda kalau untuk urusan cinta. Tapi kalau urusannya taat Bapak Ibu sama.
karena surat ayatnya sama gitu. Jadi pekerjaannya sama gitu. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah, urusannya adalah taat gitu. Tapi kalau urusan ekspresi dan lain-lain itu urusan mahabbah dan berbeda. Namanya orang mencintai berbeda-beda. Abdurrahman bin Auf, Bapak tahu, yang cocok untuk ambil contoh di Kemang ini kan Abdurrahman bin Auf, saudagar, pedagang, terkaya di Madinah. Kalau ontanya jalan, Madinah bergetar. Nabi pun sampai kasih gelar, ini Abdurrahman, ontanya lagi pada pulang ke kandang. Saking banyaknya. Tapi waktu dia nanya sama Nabi, Bapak Ibu, hadis Arba'in yang nomor 16 juga. Dia kan nanya sama Nabi, Rasul, akhbirni ala amalin yudkhiluni ila jannah wa yuba'idu minan nar. Nabi, tolong kasih tahu saya informasi ibadah apa yang bisa nyebabin saya masuk surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Yang nanya orang kaya, sarjana, terpelajar, cerdik sedikit. Jawabannya Nabi panjang, rotok susah. Yang nanya orang pintar. Nabi bilang begini, ya Abdurrahman, laqad sa'alta an amrin azimin. Anda telah bertanya sesuatu yang sangat besar sekali, luar biasa banget. Kenapa kok pertanyaannya besar? Jadi Nabi belum jawab aja sudah dapat apresiasi nih sahabat. Pertanyaannya itu hebat. Karena yang ditanya adalah urusan bagaimana cara masuk surga dan bagaimana caranya bebas dari api. Bapak pernah bertanya begitu semenjak tinggal di sini? Datang ke Mariono gitu, Ustaz, gimana sih caranya masuk surga? Saya belum pernah tuh dapat pertanyaan gitu selama jadi Ustaz, belum pernah. Yang jadi pertanyaan tuh begini, gimana kalau suami saya tuh suka kasar sama anak istrinya, nggak pernah ngasih nafkah, ngasih dikit gitu aja, ngambeknya gede. Paling banyak tuh, jawabannya juga enak aja, urusan sederhana itu kan. Tapi urusan surga neraka ini kan jarang dipertanyakan. Saya khawatirnya jangan-jangan banyak orang yang belum paham persis dia harus mencintai surga yang nikmatnya itu susah dibayangkan, sehingga dia tidak pernah bercanda tentang surga. Ini ada orang yang hobinya itu cinta banget sama neraka, tentang neraka terus yang ditanya, sampai saudaranya pun dikasih KTP neraka terus, kayak gitu. Nanti akhirnya ada kalimat, jangan-jangan dia panitia di hari kiamat kok nentuin neraka surga itu. Ya Allah, taruh saya minum dulu. Baik, Bapak Ibu, mari kita tengok ayatnya. Surat Muhammad ayat 33, Bapak Ibu. Kita tengok suratnya. Surat Muhammad ayatnya 33. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Saya kasih gambaran, Nabi Muhammad pada waktu perang Uhud yang ronde kedua, ini saya ngomong ronde kedua bukan ya, karena ronde kedua ini menang. Nabi Muhammad itu membakar gelora sahabat-sahabatnya dengan mengatakan begini, apakah kalian semua akan taat kepada saya pada saat saya mengerjakan dan memerintahkan sesuatu? Betul. Apakah Anda taat dan percaya sama saya ketika saya sampaikan kepada Anda bahwa di balik gunung itu ada pasukan jumlahnya ratusan ribu? Percaya. Padahal sahabatnya tidak lihat Bapak. Tapi mereka cuma bilang kami percaya. Jawabannya apa? Sam'an wa ta'atan. Ya Rasul, law anta dhahabta ila wadiyan la taba'nakum wa ata'nakum. Itu jawaban luar biasa. Nabi, kalau Anda berjalan kemana saja, entah pergi berperang, entah musafir, entah berdagang, entah apapun yang Anda kerjakan, naik turun gunung, kami akan mendengarkan dan kami akan mentaati pekerjaan Anda.
Sampai perkara yang masih di bawah, di belakang gunung itu, yang sahabatnya belum tahu, mereka percaya kepada Nabi. Itulah namanya taat. Jadi kalau hari ini kita ini Bapak Ibu ngomongnya masih ke sana gitu, 10 tahun, 20 tahun kemudian begitu. Yang jelasin itu belum Nabi, Bapak itu sudah percaya. Yang jelasin ke Nabi aja percaya sekarang. Contoh orang asuransi. Orang asuransi itu kan masuknya dari kata-kata ini. Bapak nanti kalau sakit bagaimana? Alhamdulillah Bapak bingung jawabannya. Iya ya, kalau sakit gimana itu? Makanya pakai asuransi Pak. Kalau pakai asuransi nanti kalau sakit di cover. Batuk aja di cover kok. Semuanya di cover sama asuransi. Dia percaya gitu. Nah, coba Bapak Ibu bedakan antara orang asuransi marketing tentang keuntungan duniawi sama Nabi Muhammad yang selalu menjanjikan surga, ampunan, rahmat dan dapat kesenangan langsung dari Allah gitu loh. Harusnya kan kita lebih percaya dong, lebih taat gitu loh. Oh iya ya, Nabi Muhammad itu kalau nyuruh kita dalam bahasa Al-Quran kan banyak sekali redaksinya, sudahlah, memang kalau mentaati perintah Nabi itu ya kalau nggak dipaksakan, kalau nggak dipikirkan, kalau tidak ada pengorbanannya ya memang susah Bapak. Sehingga kaumnya Nabi Musa itu, mereka itu bisa mendengarkan kata Nabi Musa tapi tidak bisa mentaati pekerjaan Nabi Musa. Jadi mereka bilang apa? Sami'na wa asoyna. Di balik kata-katanya, kalau umat Muhammad itu sami'na wa ata'na, mereka bilang apa? Sami'na wa asoyna wa usyriku fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Alasannya karena dosanya mereka kebanyakan, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan ketaatan. Dengerin ceramahnya bisa, ngajinya bisa, pahamnya bisa, tapi prakteknya yang gak bisa. Kenapa demikian? Alasannya karena hatinya sudah terlanjur banyak dosa-dosanya. Usribu fi qulubikum al-kufr wal ma'asi wal isyan. Banyak sekali kekafiran, kemaksiatan, dosa-dosa yang dikerjakan oleh kita sehingga menutupi perbuatan taat itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa yang hebat ya Bapak Ibu. Mungkin ini bahasanya lebih mudah dicerna oleh kita. Pada saat Al-Quran mengisahkan seorang wanita namanya Zainab bintu Jahsin, itu kan urusan taat, karena ayatnya udah beda. Wa may yuti'illaha faqad faza fawzan adzim. Jadi pakai bahasa taat juga di situ. Kalimatnya Zainab ini kan sebenarnya tadinya awalnya cinta, senang sama Nabi. Tiba-tiba Nabi Muhammad melamar ke rumahnya Zainab, tapi bukan untuk Nabi, untuk anak angkatnya namanya Zaid bin Haritha. Ibu-ibu ini kalau begitu ibu-ibu terima enggak? Ibu senang sama Nabi, gitu. Nabi Muhammadnya datang lamar ibu, tapi bukan untuk Nabi, untuk anak angkatnya Nabi namanya Zaid bin Haritha. Sebentar, ibu sama ibu diterima lamarannya apa ditolak langsung? Bu? Ya menurut sampai terima langsung lah, ya iya kalau Nabi. Ya untungnya kan bukan Nabi. Maksud saya ini urusan ibu tuh cintanya sama suaminya ibu yang sekarang. Nah dulu yang lamar itu ternyata buat adiknya, bukan buat calon suaminya ibu. Sekarang pertanyaan saya kan, ibu langsung terima atau mikir-mikir dulu? Ini ada kakak adik nih, satu cakep, satu bentek. Yang ngelamar bapaknya, ternyata yang dilamarin untuk yang bentek. Nah coba, ibu malah langsung terima. Saya terima lah, saya setuju loh itu jawabannya. Keren berarti ibu itu. Saya yakin ibu akan sholat istikharah 1000 tahun. Allahu Akbar. Terima orang terima. Ujung-ujungnya orang. Itu namanya nafsu Bapak Ibu. Nah, ternyata Zainab itu ngasih contohnya persis dengan ibu-ibu. Namanya juga wanita ibu. Dia ragu-ragu.
masuk ke kamarnya terus tidur tengkurap gitu Pak. Nangis lah, mancal-mancal nangis. Didatengin sama kakaknya namanya Abdullah itu. Nah, dia bilang begini, nah, kalau Anda menerima lamarannya Rasul Muhammad SAW, Anda tolong pikirkan dulu batang-batang. Kamu ini darahnya biru, keturunan terhormat, orang terpandang di Madinah. Suku kita ini adanya di atas langit. Zaid itu orang Afrika, budak, kulitnya hitam legam, yang kelihatan giginya doang sama telapak kakinya yang agak merah. Kagak ada darahnya tuh, kalau dipotong bukan ngalir darah, sampah, karena nggak pernah makan enak, warteg model itu. Itu Zainab sambil terseduh-seduh kalimatnya. Iya juga ya, diterima, ditolak, diterima, ditolak. Tapi yang lamar Nabi. Walaupun yang lamar Allah toh, Anda harus mikirin. Abdullah ngomong begitu. Tapi Zainab karena ahli surga Bapak, yang menerima Nabi, yang lamar Nabi, yang lamar Nabi, yang datang Nabi, dia bilang, saya terima, saya taat kepada Allah dan Rasul. Baru turun ayat surat Al-Ahzab Bapak Ibu. Yang peristiwa ini kan pakai bahasa tak juga. Bapak Ibu tengok ending akhirnya, orang taat itu apa manfaatnya. Setelah nikah Bapak Ibu sama Zaid bin Harisah, punya anak satu, cerai. Setelah diceraikan, baru Zainab nikah sama Nabi Muhammad SAW. Itu kalau dalam bahasa tahun 2019, cinta itu, cinta yang pertama maaf ya, itu susah dilupakan. Dan kalau dia serius, pasti akan ketemu setelah itu. Mungkin dia istiqomah terus, tahajud terus, ya Allah, ini cinta pertama saya nggak mungkin dilupakan. Maka kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Sering munculnya, makanya nanti kalau yang meninggal ini yang bukan aslinya, istri yang pertama meninggal, yang dia cari itu pasti ada pacar pertamanya ini. Bapak Ibu lagi guyon-guyon kayak menikmati ini. Oh iya, oh, dia udah mau mati belum nih? Oh ada Al-Qur'annya ternyata Bapak Ibu. Oh jangan-jangan cintanya sama ibu itu. Mohon maaf nih, jangan-jangan cinta nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada nomor 1 ibu-ibu, yang suaminya ibu tidak pernah ngasih tahu, atau ibu tidak pernah ngasih tahu sama suaminya, yang ibu juga siap meninggalkan suaminya. Bisa saja. Akhirnya pekerjaannya Nabi ini Bapak, pekerjaan taatnya itu kan jelas Pak. Orang taat itu mesti bahagia. Walaupun ceritanya muter dulu, geser dulu kemana gitu, tapi ujungnya taat, hebat gitu. Itu kan Zainab, wanita taat luar biasa, yang akhirnya toh ketemu nikah sama Nabi Muhammad setelah ada pengorbanan. Jadi cinta itu hadir, taat itu akan luar biasa setelah ada pengorbanan. Darah sudah ngalir karena taat, jihad sudah pergi, tanah ditinggalkan, anak dia korbankan, akan ada surganya karena ketaatannya itu. Sapi sudah kita potong, akan ada manfaatnya setelah ada taatnya itu. Kan gitu tuh Bapak. Kalau nggak ada pengorbanannya ya namanya bukan taat Bapak. Kok enak banget taat nggak ada pengorbanannya. Sehingga banyak ayat lalu sampai kepada Bapak Ibu, Anda tidak boleh mengatakan beriman, taat sama Allah dan Rasulnya sebelum diuji. Nah itu kan ketemu kemudian ayatnya. Oh berarti orang taat memang harus ada ujiannya. Di Bapak Ibu, setelah ngaji tentang ini, Bapak Ibu kalau mau tanda tangan barang-barang yang haram itu, nah tolong dipikirkan dulu, manfaat apa tidak, maksiat atau taat. Kalau maksiat jangan dikerjakan walaupun jumlahnya banyak, gitu dong, ditolak. Karena pasti nggak bermanfaat Bapak Ibu. Lebih baik menolak, nanti akan hadir manfaat. Mungkin ya setahun kemudian, mungkin 10 tahun kemudian bermanfaatnya gitu. Hari itu kalau maksiat memang bermanfaat, tetapi 10 tahun kemudian masalah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba
li ahyi ma yuhibbu li nafsi. Bapak Ibu tidak pernah sempurna imannya sampai Bapak Ibu mencintai saudaranya sama dengan Bapak Ibu mencintai dirinya sendiri. Banyak kan hadis Bapak Ibu imannya tidak sempurna sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, kedua orang tuanya, saudara-saudara. Allah Rasulnya punya ranking nomor 1 dan nomor 2 kalau Bapak Ibu betul cinta kepada mereka. Jadi kalau dipanggil sama Allah dan Rasulnya, datang karena dia cinta. Lupakanlah anak, lupakanlah keluarga, lupakanlah pekerjaan gitu. Ini ada orang mau diumrohkan, tidak mau, alasannya anaknya wisuda. Aduh, payas itu gitu. Udah diceramain, dah ya udah kalau memang saya nggak bisa pergi sekarang ya belum rezeki saya Ustaz. Sampai dulu Ustaz atau merbot kata saya, jadi ya Ustaz jadi, tapi dua begitu ada begitu diumrohkan nolak. Padahal yang umroh itu udah ikhlas banget, pokoknya jangan sampai tahu orang dan macam-macam lah. Ustaz langsung bawa aja tuh Ustaz pergi ke Mekah gitu. Padahal niatnya orang itu luar biasa. Maunya apa? Biar hidupnya si Ustaz ini naik rankingnya, kelasnya. Jadi imam sudah pernah sampai Mekah, siapa tahu nanti jadi ladang rezeki, bisa jadi pemimpin keren ya niatnya ya. Saya ditolak, nggak jadi pergi. Ya wes, itu namanya dia bilang belum rezeki. Cuman alasannya yang nggak benar, anaknya wisuda. Wa ma adraka ma bil wisuda, Bapak Ibu ya. Emang kalau sudah wisuda masuk surga gitu? Enggak lah Bapak Ibu. Sampai Mekah itu masuk surga. Karena tadi kata Imam sholat subuh kita, bahwa dakhala kana amina. Orang yang bisa masuk ke Mekah itu Bapak Ibu, dia selamat, dunia selamat, akhiratnya selamat, hidupnya selamat. Udah begitu, tetap tafsirnya nggak usah panjang-panjang. Masuk saja itu sudah selamat. Kalau masuk ke Gajah Mada, masuk ke UI, emang ada jaminannya selamat dari apa sih? Salah mikir aja. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu kalau disuruh umroh, pergilah, tinggalkanlah anak, istri, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Pergilah, karena undangan itu yang ngirimin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu dong. Emang ada contoh dari Nabi Ibrahim, tinggalkan anak istri, tinggalkan daerahnya, tinggalkan macam-macamnya 12 tahun untuk memenuhi panggilan Allah. Dia tinggalkan semua. Dia susah meninggalkan Ismail dalam kondisi kecil. Dia susah meninggalkan istri yang sedang dicintai. Itulah namanya cinta, Bapak. Itulah namanya taat. Yang nomor 2. Nomor 2 surat An-Nur ayatnya 63. Surat 24. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun ayusibahum adzabun alim. Surat 24 ayatnya 63. Pelan-pelan coba Bapak Ibu baca terjemahnya begitu sambil dinikmati. Hati-hati ya. Awas orang-orang yang mereka menyalahi perintahnya Nabi Muhammad, maksudnya Bapak Ibu. Allah akan menimpakan kepada mereka fitnah, atau Allah menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Menyalahi perintah Nabi, menyalahi pekerjaannya Nabi, menyalahi perkataannya Nabi, menyalahi takrirnya Nabi, ketetapan. Maka kata Al-Quran ada 2 kemungkinannya. Yusibahum fitnah yusibahum adzabun alim. Orang itu akan dapat ujian, fitnah, atau Allah akan menurunkan azab yang pedih kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu jangan sampai masuk begini. Oh, ini menyalahi sunnah Nabi. Ilmu sunnahnya jangan terlalu cetek-cetek lah. Yang agak serius kalau ngomong sunnah itu. Ngomongin sunnah itu ngomongin usul fikih. Ngomongin sunnah itu ngomongin kaidah. Ada aturan-aturan dalam agama kita ini. Sehingga kenapa Imam Syafi'i bikin kitab usul fikih yang pertama kali itu usul,
Gitu. Al-Mustafa punya Syatibi. Makanya Imam Syafi'i ini kan dikritisi oleh para orientalis pertama kali karena Imam Syafi'i lah peletak dasar-dasar hukum Islam, namanya usul fikih itu. Yang hari ini kita jarang dengarkan kajiannya. Ya tahu Pak Ibu? Jaranglah saya ada undangan ngaji ke usul fikih itu. Padahal itu kalau diangkat akhirnya kita akan jadi cerdas. Oh ada aturan bahwa Al-Quran itu tidak semua yang bentuknya perintah manfaatnya wajib. Ada perintah kala-kalanya sunnah, ada lil ibadah, ada lil nasihat. Itu usul fikih yang ngomong begitu ya. Sekarang ini kita dibenturkan sama peristiwa-peristiwa yang kalau sudah ada sunnah, ada larangan yang butuh ditinggalkan betul. Padahal yang berhak menentukan itu larangan, haram, macam-macam itu para ulama dulu, Pak. Jadi kalau misalnya urusan perang, urusan kalau ketemu sama orang kafir harus dibunuh di mana saja, itu kan Al-Quran juga. Tapi sekarang kita ketemu orang kafir kan nggak berani dibunuh juga. Padahal itu dulu Al-Quran. Itu yang ngomong usul fikih itu. Nah usul fikihnya belum pernah dijadikan kajian sehingga butuh apa ya? Butuh ruang, butuh waktu untuk mengatakan bahwa ini menyalahi sunnah dan ini cocok dengan sunnah. Gitu loh. Sehingga itu perlu diangkat dulu. Kaidahnya perlu diangkat. Bagaimana caranya mentaati Nabi, bagaimana caranya mencintai Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi kalau peristiwanya sahabat-sahabat Nabi kan banyak sekali, Bapak. Cara mencintai Nabi-nya macam-macam. Saya kasih contoh. Bapak biar setiap hari Jumat mendengarkan khutbah Jumat di mimbar ini. Kan ketika turun ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sabab nuzulnya itu Nabi sholat zuhur, itu ada orang dari Badui datang nggak pakai telompah, pakainya tompah taping, kelihatan kurus-kurus karena lama sudah nggak makan, langsung Nabi naik mimbar. Naik mimbar, ceramah seperti itu. Kita tengok cintanya sahabat-sahabat Nabi beda-beda. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah bekal akhirat kalian. Persiapkanlah bekal untuk hidup akhir kalian, untuk hidup besok kalian. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Akhirnya kan ada 4 sahabatnya pekerjaannya. Ada yang langsung pulang ke rumah ngambil gantung. Ada yang langsung pulang ke rumah ngambil pakaian. Ada yang langsung pulang ke rumah ngambil kepingan dirham. Ada yang pulang ke rumah gotong peti berangkasnya, Pak. Peti berangkasnya dia gotong, isinya itu sertifikat tanah, dolar, korek koran, semuanya digotong, dikasih semua. Dan Nabi Muhammad luar biasa. Dari 4 peristiwa ini, 4 sahabat yang berbeda-beda cara memahaminya ini, cintanya berbeda-beda itu, semuanya dibenarkan. Memang yang gotong berangkas dianggap Nabi adalah hadza malur rabbi, ini harta yang paling menyelamatkan, menguntungkan. Jadi yang ngasih gantung diterima. Kita tahu, jadi yang ngasih pakaian diterima. Berarti yang tidak pernah diterima adalah yang mendengarkan ayat, no comment, no respon, no pekerjaan. Apa kalau bahasa plonga-plongo? Dia ngerti, dia paham, cuma plonga-plongo. Oh iya, ngaji sih Bapak, ngaji tok. Orang melaku-melaku kakinya itu, orang bergerak-gerak tangannya itu, nggak berbicara di mulutnya gitu. Sudah ngaji bagus Bapak, tapi kudu bunyi. Nah, gitu. Hati-hati nih sama ayat Bapak. Faliyah dari ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azab. Oh, serem nih ayat Bapak. Bapak menyalahi undang-undang Nabi setelah ngaji nih Bapak. Setelah ngaji nih ceritanya kita akan ada fitnah Bapak. Jangan disalahi. Ya, suami-suami kalau gajian ya duitnya dikasih istrinya semua lah. Jangan gajiannya 50 juta yang sampai ke istrinya 1 juta, yang 49 kemana? Hah? Disimpan. Kalau disimpan bagus, asal istrinya dikasih tahu. Tapi jangan sampai lari ke istri yang lain dan belum dikasih tahu ke istri pertama.
Itu yang tidak boleh kan? Yang 49 itu harus dikasih tahu 1 juta buat makan, yang 49 ada di rekening ayah. Sampai cukup nulis saja di jumlah ada berapa duitnya ayah. Udah begitu bagus. Jujur suaminya begitu. Oh ada sekian miliar, istrinya tahu. Ini kita mau masuk surga Pak. Mana nih? Gitu dah. Kenapa ya saya ngomong begitu? Ternyata banyak ya Pak yang orang yang kalau gajian itu istrinya dikasih duit dikit, ternyata yang lainnya mampir ke istri yang lain yang tidak formal. Bukan di sini saya belum tahu. Ini cuma pertanyaan di luar-luar aja. Maaf ya, terutama saya waktu sama di sebulan yang lalu di Kepulauan Seribu, polisi semua. Saya tanya gitu, ini ceramahnya apa? Anak buah saya ini Ustaz, dia kalau gajian itu duitnya nggak pernah sampai ke istrinya semua. Loh, kenapa Pak? Mampir ke yang lain-lain. Kalau Bapak gimana? Ya podo ya Ustaz. Ya terus aku ceramah apa? Nggak susah kalau ceramahnya gimana? Saya ini ceramah siapa San? Sampai tak ceramahin atau anak buahnya? Ya semuanya lah Ustaz, pokoknya diceramahin suruh jujur. Gajiannya lari ke istrinya gitu. Terus yang lainnya gimana? Ya nggak usah dikasih, cari lain-lain aja. Oh udah kok, ini caranya ya. Paham, serat kalau saya sih, alhamdulillah Bapak Ibu, duitnya adanya itu kemana sih Bapak Ibu? Nggak pernah ada gaji-gaji. Isi saya nggak pernah banyak gaji saya. Pokoknya tahu ada duit aja kira-kira gitu. Lebih baik. Terus mau gimana Bapak Ibu? Udah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyalahi undang-undang Nabi itu, akan ada fitnah, akan ada azab yang akhirnya saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk merenung tentang perkara-perkara sepele. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu tidak pernah menudahnya ke depan, tidak pernah menudah ke depan, tidak pernah. Suatu hari, ini pekerjaan sahabat Abu Hurairah, beliau sholat asar. Yang mudah ke depan, sholat mudah ke depan. Nabi lihat, disamperin, Mas, masjid ini tidak tempat untuk meludah. Kalau Anda mau meludah di tempat ini, silahkan meludah ke sebelah kiri. Lalu wazamu, timpahlah dengan pasirnya. Akhirnya sahabat ini mengatakan kepada Nabi, setelah saya mendengarkan nasihat Anda ini, saya tidak akan pernah meludah sepanjang hidup saya ke depan. Ini subul salam. Sarahnya yang bisa kasih tahu. Menurut Imam Kahlan yang mensarahkan hadis ini, dia bilang begini, kenapa yang meludah ke depan kok tidak boleh? Ternyata di depan itu adalah wajhullah. Di depan Bapak Ibu itu adalah wajah Allah. Kalau Bapak Ibu meludah ke depan, itu sama dengan meludahi wajah Allah. Yang meludahnya ke depan, nanti di akhirat itu dia akan diludahi pakai sekontainer isinya ludah semua. Ludahnya orang yang berpuasa itu loh, kasturi. Oh serem ternyata urusan ludah itu Bapak. Saya waktu baca ini ya Allah Gusti, lihat dulu kalau kita sering lomba meludah itu gimana? Emang ada lomba ludah ke samping Bapak? Gak ada tuh. Kalau lomba ludah kemana? Depan lah. Jauh-jauhan. Oh ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Stop Bapak, ini melanggar aturan Nabi Bapak. Akhirnya akan ada fitnah. Dulu yang suka ngeludah ke depan, bahkan sering, apalagi ngeludahin orang. Masya Allah. Yang ngeludahin orang, punya sopir salah diberi, punya anak salah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, suatu saat ludah yang ada dalam tubuhnya Bapak Ibu itu tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Sakit. Akhirnya harus disedot. Krokok. Ada tadi di rumah sakit itu nyedot ludah itu. Ludahnya nggak bisa keluar. Jangan-jangan ini orang dulu
sering ludah ke depan. Makanya hati-hati. Kalau ludah itu samping kiri terus ditimpa gitu. Makanya kenapa di masjid-masjid Mekah itu ada tisunya itu loh. Ya, kalau ludah yang diambil aja taruh di sana. Itu bukan jijik, sunnah. Ya kalau masjidnya sekarang keluar meludah nggak ada apa? Nggak ada pasirnya gimana? Masa meludah di karpet? Pakai tisu, bener dong Bapak Ibu. Kata kita jijik, malah sholatnya dimpet, meludah nggak jadi dimpet. Lama dia ingat khusyuk atau ingat ludahnya itu. Jadi hal-hal yang sekecil ini ternyata kalau itu diajarkan kenapa nggak kita pikirkan gitu. Setelah dipikirkan mari kita ikuti gitu maksud saya. Yang sepele-sepele. Ada lagi kalau kita naik mobil. Kalau kita naik mobil belum udah coba. Kan pasti nggak bisa ke kiri bukan? Kalau ke kiri kena istri kita. Pasti kan kena kanan. Keseneng nggak seneng lawan udah ke kanan. Makanya tolong ada tisunya dalam mobil itu ya jangan dikeluarin lah. Ya taruh aja di tisu selesai. Sampai di tempat kita buang untuk kotoran. Lihat stasiun yang sekarang alhamdulillah baiknya nggak boleh bawa makanan, minuman, bersih tas stasiun sekarang artinya pelan tapi pasti banyak orang yang bisa sadar nggak buang sampah di sembarang tempat, terutama stasiunnya sebenarnya. Karena orang mulai berpikir oh iya hebatnya kalau nggak bawa makanan ternyata bersih. Soalnya kalau bawa makanan kotor ya alhamdulillah. Nomor 3 ini suruh ya Pak ya. Ya, oke. Bentar lagi ya, bentar. Masih ada 2 ayat kita bicarakan sedikit ini. Bapak Ibu surat Al-Hasr ayatnya ke-7 bunyinya wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalimatnya kan luar biasa. Apa saja yang telah datang kepada kalian dari Rasul Muhammad, ambillah. Bapak Ibu disuruh ngambil apa saja. Ada aturannya dari Nabi, mastata'tum tuh, sesuai dengan kesanggupan Bapak Ibu, sesuai dengan ilmu yang Bapak Ibu punya, sesuai dengan keimanan yang Bapak Ibu punya. Jadi kalau ada saudara kita memahami nas Nabi seperti ini, sudah dibiarkan aja. Kalau ada yang belum paham, ya dibiarin aja, karena beda-beda ilmunya, beda-beda akalnya juga. Jadi jangan ada kata benci, apalagi merendahkan. Wong ini beda-beda, sarjananya beda. Abdurrahman bin Auf beda dengan sahabat yang lainnya. Ketika Badui datang mengajukan pertanyaan yang sama, beda cintanya, beda caranya gitu. Jadi masuk surga mendapatkan rahmat dari Allah lewat Nabi Muhammad itu caranya boleh beda-beda, tapi kalau urusan taat pasti sama. Cintanya yang beda-beda, ekspresinya beda-beda. Sekarang ada orang model maulid pakai ceramah, pakai kajian, pakai lomba-lomba. Sama kan? Niatannya apa? Cinta sama Nabi. Niatannya sama mengenalkan Nabi. Niatannya apa? Memberitahu bahwa ada Nabi lahir yang dirindukan oleh semua orang, hatta para rasul. Masa kita nggak ngerti kayak gitu? Jangan-jangan orang-orang ini belum ngerti bahwa Nabi Muhammad itu mulia sekali gitu, sehingga harus dimuliakan, harus dicintai dan seterusnya. Perlulah ada peristiwa itu dikasih tahu. Oh nggak perlu maulid, kita sudah paham. Yang sudah dipahami itu apa sih gitu? Kan begitu loh. Yang sudah dipahami apa gitu? Sudah hebat banget, nah kita ukurlah pakai ukuran. Ya, kalau dipresentasikan berapa persen dan seterusnya. Gitu loh. Akhirnya ilmunya kan jadi sederhana. Yang sudah didengarkan, Bapak Ibu ambillah. Yang belum didengarkan cari, tapi tolong dicatat. Mengambil perintah contoh dari Nabi itu pakai bahasa mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan Bapak Ibu. Tidak ada paksaan. Yang belum bisa tidak perlu marah-marah. Yang sudah bisa tidak perlu sombong-sombong. Itu aja kan Bapak Ibu. Ini peristiwa menarik tentang ketaatan Bapak Ibu. 2 bulan yang lalu ya saya pernah ceramah di Lubang Buaya. Rumahnya besar, acaranya syukuran rumah baru.
1000 meter ya, kayak Kapling itu 1000 meter di Surabaya. Anaknya masih muda, ya tuaan saya lah, umurnya masih 32 tahun. Orang Madura, nikah sama orang Betawi situ. Dia itu bisnisnya ini, jadi bos apa itu namanya, rongsokan, limbah, tapi ada di mana-mana, karyawannya banyak. Nah waktu syukuran rumah itu, saya bilang begini, Pak Haji, ya sinilah kan yang syukuran rumah kan Pak Haji. Nanti masa nggak dengerin katanya. Dia malah di belakang makan nasi kebuli dan sebagainya. Saya bilang dicerap, kalau syukuran rumah baru itu kan cuma dikasih tahu saja bagaimana rumah ini optimal untuk dekat sama Allah dan Rasulnya, kan itu aja kan. Toiletnya berfungsi, rumahnya sudah Islam banget, musolanya bisa, tempat duduknya duduk udah begitu, keren kan? Terus kebahagiaannya rumah tangga ini ternyata tidak sampai 5 bulan dari saya ceramah ini, dan harus berakhir bertubi-tubi usianya. Anak pertamanya meninggal DBD, terakhir kemarin baru yang suaminya meninggal juga. Istrinya shock luar biasa. Karena duitnya banyak Bapak Ibu. Istrinya karena sudah rajin ngaji, imannya punya. Ada satu masjid yang mau bikin replika Ka'bah, kira-kira habisnya 500 juta. Itu dikasih sama istrinya. Ini duit nggak ada artinya. Gitu. Ternyata ada suatu saat duit itu nggak ada artinya buat manusia. 500 juta nggak ada artinya buat ibu ini. Kenapa begini? Karena suami yang dia cintai sudah tidak ada. Anak yang dia cintai diambil semua dalam waktu berdekatan 2 bulan berselang. Ini kebahagiaan yang sebegitu luar biasa, runtuh dalam hitungan detik. Bapak Ibu, mentaati Allah dan Rasulnya itu butuh perjuangan. Kebahagiaan yang hari ini kita nikmati itu boleh jadi karena Allah kasih rahmat lewat hadirnya Nabi Muhammad. Karena manfaatnya begitu kan? Madinah itu dulu nggak ada apa-apanya. Nabi hadir baru hidup itu korban. Sebelum Nabi hadir tidak hidup. Sehingga orang Madinah paham persis bagaimana cara mengembalikan itu rahmat. Orang Madinah nggak ada yang berani konsumsi kurma sebelum Nabi Muhammad datang baca doa. Nggak ada yang berani. Karena mereka ngerti bahwa ini kurma hadir karena diutusnya Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Gitu loh. Kan termasuk di Madinah. Di Mekah kan juga begitu. Rahmatnya hadir setelah Nabi Ibrahim hadir. Kalau Nabi Ibrahim tidak naruh anaknya di situ, mungkin Al-Zada juga nggak ada dan seterusnya. Nggak ada kehidupan di situ tadinya kan, tanah mati, tandus, gersang dan sebagainya. Tapi setelah Nabi Ibrahim angkat tangan, itu luar biasa keberkahannya. Nah, saya pengen bicara apa, Pak? Yang dikasih sama Allah dan Rasulnya itu, nah, tolong diambil. Kalau lagi dapat puncak kemuliaan, jangan lupa sama Allah dan Rasulnya. Kalau undang Ustaz ceramah, ya didengarin. Ini jangan-jangan ceramah ini serius nih, gitu loh Pak. Jangan undang doang buat pantas-pantas. Nggak usah undang Ustaz lah, ceramah di YouTube juga sama. Gitu. Seakan-akan kayak ceramah di rumah itu kayak nggak penting, padahal Bapak. Kan ada hadis Nabi, hadis Nabi nomor 36 Bapak, Mamin Baitin, gitu. Rumah mana saja yang digunakan untuk berzikir, belajar, mutola'ah, membaca ayat-ayat Allah, illa nazala alaihimul sakinah. Allah akan menurunkan ketenteraman di dalam rumah itu. Bisa rumahnya Bapak Ibu, bisa masjid, bisa apa saja. Yang penting rumah yang digunakan belajar Al-Quran, belajar sunnah, berzikir, mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, saling mengkaji, akan ada ketenangan di rumah itu. Maka Bapak Ibu, biar bencananya tidak datang bertubi-tubi, tolong rumahnya Bapak Ibu itu buat dijadikan ngaji. Ustadz ngajinya sudah, ya ngaji aja semuanya, anak, istri dan sebagainya. Kayak Gubernur Sumatera Selatan ya Pak Irwanto ini, sama? Yang anaknya semua hebat semua itu. Sumatera Barat, dua ini.
bilangnya ke istri saya, ini kamu nyesel kan nih setelah dengar video ini? Anaknya 10 keren semua, kita berempat nih. Itu kan orang lain, kita 4 aja sampai udah nggak bisa tidur gitu kan. Bener juga, istri saya tuh pinter kadang-kadang kayak gitu. Oh iya, dia 10 berhasil semua. Saya cuma ngambil 10-nya aja. Istri saya ngerti, 4 aja sampai udah keempat kok 10. Oh iya juga ya, kata saya. Nggak boleh lah kita sama-sama orang ternyata masing-masing. Nah Bapak Ibu, mari kita jadikan rumah ini ada Nabi Muhammadnya. Caranya gampang Bapak Ibu. Caranya gampang. Bapak Ibu kalau ikut Imam Tirmidzi, beliau bilang sama Bapak Ibu gini, rumah siapa saja fihi kitabih hada, ada kitabku ini, maka kullu yaum yatahawaru ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari orang ini berarti berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Tirmidzi kitabnya apa Pak? Sunan Tirmidzi. Sarahnya apa? Tuhfatul Ahfadi fi Syarhi Sunan Tirmidzi. Itu sarahnya banyak Pak, ada 35 jilid ya Pak. Coba Bapak Ibu belilah. Ini rumahnya jangan isinya cuma dan asuransi, bukunya asuransi semua. Nabi Muhammadnya nggak ada. Yang orang pajak isinya buku pajak semua. Sahih Muslimnya nggak ada, misalnya gitu ya, Pak Eri ya. Jangan Pak Eri. Bapak Ibu boleh punya pekerjaan apa saja boleh. Tapi tolong yang membuat Bapak Ibu bahagia itu bukan itu. Pekerjaan itu nomor sekian. Agama itu nomor 1. Jadi tolong perpustakaannya Bapak Ibu itu diisi Nabi Muhammad SAW. Oh ini ada sirah Nabi, ada sirah sahabat. Karena dengan seperti itu Bapak Ibu akan luar biasa. Baca sirah, ada sahabat kaya-kaya tapi pekerjaannya seperti apa. Akhirnya Bapak Ibu bisa mengikuti. Oh iya saya kaya, harus ngikut sahabat ini. Gitu loh Bapak Ibu. Kan kasian ya kalau ada orang kaya tidak ngerti mau ngapain. Kasian. Duitnya banyak, tapi dia bingung mau ngapain. Yang dia pikirin cuma memperlebar tanahnya, terus akhiratnya gak pernah dibuat-buat tanahnya. Kasihan. Terakhir, surat Al-Imran yang Bapak Ibu sudah hafal semua, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika Bapak Ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya, kata Nabi. Kata Al-Quran, Allah akan mencintai Bapak Ibu dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya Bapak Ibu dengan mencintai Nabi saja. Mahabbah sama Nabi itu, Bapak Ibu akan mendapatkan cinta dari Allah dan akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Wa man wajabat ta'atuhu wa khurimat mukhalafatuhu lazima ata'atu ma'ahu fi jami'il ahwal. Wajib mentaatinya Nabi dan haram menyalahi, menentang perintahnya Nabi. Berarti kita wajib berakhlak bersama dengan Nabi fi jami'il ahwal, dalam semua kondisi. Jadi kalau Allah mewajibkan mentaatinya, lalu Allah melarang, mengharamkan untuk menyalahi perintahnya, berarti ilmunya adalah kita wajib beradab, berakhlak, bersikap dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Sehingga Bapak Ibu kalau Nabi Muhammad ngasih tahu jalan itu ada haknya, gitu ya. Jalan itu ada haknya. Kita nggak boleh nongkrong di pinggir jalan. Ya toh, kalau toh kita duduk ada orang jalan ya assalamualaikum. Ya kayak gini-gini ini kan perlu toh. Oh iya ya, ganggu jalan itu tidak boleh. Jalan itu ada haknya. Itu kan Nabi tuh pelan dinikmati. Yang sudah biasa salah tapi dikerjakan itu, mari kita renungkan. Ayatnya kita angkat, lalu kita bawa dalam hidup kita masing-masing. Menyalahi aturannya Nabi, nomor 1 fitnah, dan nomor 2 azab. Dan nomor 3, Bapak Ibu dapat ilmu, taat itu Bapak Ibu tidak boleh ada kaifa. Bagaimana, mengapa, terus apa lagi?
jangan bertanya kenapa. Terus selanjutnya Bapak Ibu dikasih informasi, kalau Bapak Ibu menyalahi undang-undangnya Nabi, maka akan ada fitnah dalam hidupnya Bapak Ibu. Fitnah itu ujian, fitnah itu cobaan, fitnah itu teguran agar Bapak Ibu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Oh ini ujian, oh ini cobaan. Mungkin karena kita menyalahi undang-undang Nabi. Kalau kita makan ya berjamaah, makan yang benar, setelah dijelaskan ya sudah, jangan dilanggar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua ya untuk mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang menghina Nabi dan lain sebagainya, kalau belum ada payung pirati undang-undangnya, ya sudah, biarkan saja. Yang penting kita tidak menghina, apalagi merendahkan, apalagi tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta